Baru ya? Ya. Oke. Saudara penonton Bardi Channel dimanapun berada, pada malam hari ini kami akan ngobrol santai ya Pak? Iya ya. Ngobrol santai sekitar visi dan misi Bupati. Iya. Nah, ini kan Iya. sebagai mantan DPR yang masih hangat. Nah, coba Pak, kami minta gambaran tentang visi dan misi Bupati. Ini Pak, silakan. Jadi Sambil merokok Pak ya. kalau saya amati Pak Bardi, jadi visi dan misi Bupati tertuang di dalam RPJMD. Oh itu ya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jadi RPJMD tersebut disetujui oleh DPRD Kabupaten Lahat. Jadi dituangkan dalam bentuk perda. Oh harus ada perda Pak? Ya harus ada perdanya Pak Bardi. Ya terus? Jadi kalau saya itu tidak salah, tolong dikoreksi Pak Bardi. Jadi dituangkan di dalam perda nomor 2 tahun 2019 tentang RPJMD. Oh itu ya? Iya ya. Nah jadi visi dan misi Bupati ini berarti kan harus dijabarkan oleh SKPD. Oh, oleh seluruh OPD ya? Ya OPD. Organisasi Perangkat Daerah. Ya. Lantas pada saat apa Pak? Organisasi perangkat daerah memasukkan visi dan misi Bupati itu di dalam apa? Dalam program apa dia? Jadi kan sesuai dengan itu penyusunan APBD tersebut. Jadi kan SKPD yang terkait tersebut kan harus menyusun sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, menyusun RKUA dan PPAS Pak. Jadi disusun rencana anggaran tersebut. Jadi berarti Pak ya, visi dan misi OPD itu harus sama. Ya harus sama. Ya. Ya. Sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih. Bupati terpilih begitu ya. Ya. Ini mutlak harus dilaksanakan seperti itu Pak. Mutlak harus dilaksanakan. Jangan sampai nanti visi dan misi Bupati begini, visi dan misi OPD begini, jadi tidak sinkron ya. Jadi intinya Pak Bardi, SKPD itu harus menjabarkan Pak. Jadi harus terintegrasi, harus tersinkronisasi sesuai dengan visi misi Bupati. Jadi dituntut kemampuan manajerial daripada SKPD tersebut Pak, untuk menjabarkan visi dan misi Bupati tersebut. Ya. Jadi dilaksanakan secara bersama-sama ya. Iya. Gini Pak, kan dalam proses pembangunan itu kan didahului dengan pembahasan APBD ya. Iya. APBD. Nah, apakah dulu DPR itu membahas APBD ini sudah diwarnai oleh visi dan misi Bupati ini? Nah, jadi kan pemerintah daerah mengajukan rancangan APBD kepada DPRD Kabupaten Lahat. Nah, disitulah terjadi pembahasan di dalam pembahasan APBD tersebut. Jadi di sini DPR menilai ya? Iya. Dinilai apakah program per dinas katakanlah begitu atau per OPD sudah sesuai atau tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati tersebut. Kalau ternyata tidak sesuai, DPR bersikap apa dulu Pak? Dulu. Kalau pernah saya jalani, jadi kan DPRD kan sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Jadi DPRD tersebut mendukung kebijakan daripada pemerintah daerah tersebut Pak. Karena sama-sama penyelenggara daerah, pemerintahan. Pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah. Betul, DPR penyelenggara pemerintahan. Iya. Pemerintah daerah penyelenggara pemerintahan pasti ya. Iya, pasti. Ya, jadi fungsi DPR harus mengawal ini. Iya. Oke. Pak, banyak orang mengatakan pemerintah tidak membangun. Setuju tidak Bapak? Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Karena sesuai dengan visi dan misi Bupati Lahat. Jadi visi dan misi Bupati Lahat tersebut yaitu melakukan skala prioritas pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas pemerataan. Oh, pemerataan pembangunan. Iya, pemerataan pembangunan. Iya.
Ini tergambar di mana pemerintah itu membangun, Pak? Kalau Bapak ambil contoh, ini faktanya. Di APBD misalnya, Iya. di belanja langsung tidak langsung atau di mana Pak Bapak melihatnya? Di struktur APBD Pak Bardi. Ya. Jadi kalau saya lihat di struktur APBD tersebut, jadi Bupati Lahat ini Ya. sudah melaksanakan visi dan misinya. Jadi salah satu visi dan misi daripada Bupati Lahat melakukan pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas pemerataan. Oh gitu ya. Iya, iya. Artinya begini mungkin ya, kalau saya simpulkan dari keterangan Bapak bahwa kalau APBD kan ada belanja langsung, Belanja tidak langsung. belanja tidak langsung. Iya. Kalau belanja tidak langsung ini langsung ke masyarakat ya, Iya, iya. berupa bentuk-bentuk pembangunan. Kalau misalnya 1 triliun belanja langsung, berarti ada anggaran 1 triliun untuk melaksanakan pembangunan jalan, betul? Iya betul itu Pak. Betul ya? Iya betul. Jadi tidak benar berarti. Ya, tidak benar. Bahwa apa itu bupati tidak membangun. Tidak benar. Jadi kalau umpamanya 5 tahun, 5 tahun kan? Iya. Kali anggaplah 1 triliun misalnya. Iya betul ya. Berarti akan ada pembangunan itu 5 triliun untuk pembangunan Di Kabupaten di Lahat. Kabupaten Lahat. Betul. Ya, baik Iya. fisik maupun Non fisik. non fisik ya. Nah, kenapa Pak misal masih ada yang menyoroti, pihak-pihak yang menyoroti bahwa oh tidak membangun ini? Apa karena ketidaktahuan mereka adanya anggaran yang cukup besar untuk rakyat? Jadi kan sesuai dengan Ya. keterbukaan informasi publik jadi. Jadi Ya. sebenarnya keberadaan media massa, Ya, ya. keberadaan LSM sudah bisa mengakses Pak Wardi Gitu. di terhadap struktur APBD tersebut. Ya. Jadi kalau saya lihat bahwa Bupati Lahat tidak melaksanakan visi dan misinya itu merupakan sentimen negatif itu kalau saya lihat. Gitu. Iya. Karena kan adanya itu anggaran yang cukup besar teralokasikan secara langsung kepada masyarakat. Apa Iya. itu untuk jalan, Iya, betul. irigasi, Betul. ya, Jembatan. gedung sekolah dan sebagainya itu Iya, cukup banyak berarti ya. Banyak. Cukup banyak. Tapi ada yang kelihatan, ada yang tidak terlihat ya. Iya betul, ya betul. Mungkin yang terlihat hanya yang berskala besar ya, Iya. proyek monumental. Begitu ya Pak? Iya betul. Pak, kalau kita ambil contoh satu dinas, Iya. ya, kita ambil contoh dinas pertanian lah ya, Iya. ya, tanpa mengurangi rasa hormat pada dinas pertanian. Kira-kira untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui sektor pertanian ini apa saja Pak yang harus disiapkan oleh pemerintah selain daripada kesiapan petani sendiri? Jadi kalau kita lihat di APBD Ya, Kabupaten Lahat 2020-2021, jadi program pemerintah daerah Kabupaten Lahat sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur fisik. Salah satu contoh di dinas pertanian. Jadi sudah melaksanakan misalnya pembangunan fisik jalan usaha tani. ya, Sudah itu pemerintah daerah Kabupaten Lahat sudah merealisasikan pembagian hand traktor, bantuan bibit. ya. Jadi kalau saya lihat sangat konsentrasi Alat pertanian ya. alat pertanian. Cukup banyak ya sudah cukup banyak. tersalur kepada masyarakat ya. Ya betul. Masuk mungkin pembangunan irigasi. Iya betul, irigasi tersier Irigasi, ya. dari dinas pertanian. Jadi berarti dari keterangan Bapak itu bahwa untuk mencapai keberhasilan pertanian itu pertama kesiapan masyarakat ya, Ya betul. kesiapan lahan dan kesiapan tenaga. Pembangunan infrastruktur. Nah, itu kehadiran pemerintah membangun infrastrukturnya, Ya alat pertanian, betul. kemudian bantuan BPUMU dan penyuluhan. Ya penyuluhan. Ya PPL. BPL. Ya, betul. Yang terakhir Pak, Ya. kita lihat di sektor pertanian ya. Saya baca di satu berita bahwa Lahat ini memiliki lahan terbesar Tiga. ketiga di Iya. Sumatera Selatan. Iya. Terutama sektor pertanian sawah. Iya. Tapi kita belum mencapai swasembada pangan, Pak. Gimana ini? Di mana lagi kendalanya? Alat pertanian sudah diberi, Ya. bimbingan yang belum berjalan itu coba gimana? Kalau saya lihat PPL sudah sudah berjalan. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat diharapkan kemampuan SKPD terkait tersebut Pak Bandi.
untuk menjabarkan visi misi bupati tersebut dari sektor pertanian. Itu ya. Iya. Artinya bagaimana SKPD tersebut melakukan inovasi ya. Iya, inovasi ya. Ya, inovasi sehingga sistem pertanian dan perkebunan di Lahat ini semakin hari semakin baik. Ya betul, ya betul. Ya, sebab kita tidak perlu menyiapkan lapangan kerja. Sebenarnya lapangan kerja itu 70% sudah ada di desa. Ya betul. Ya betul, ya betul ya. Itu kan Pak ya? Ya betul. Ya, tapi kalau apabila pertanian itu kan adalah lapangan kerja sangat menjanjikan. Iya ya. Gitu kan? Ya. Makasih Pak. Iya. Jadi demikian saudara wawancara khusus kami dengan Bapak Bambang SEP pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memotivasi dan menginspirasi semua pihak.